terkait hackathon walkthrough, saya coba jelaskan lagi terkait general kegiatannya dan rule-nya, karena ini juga sebagian besar pesertanya merupakan sebagian besar peserta Zoom kali ini merupakan peserta hackathon gitu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Tosan Grisono Suganda. Saya di sini sebagai tim data engineer dari BPS. Kemudian jadi salah satu panitia di hackathon ini. Dan itu adalah LinkedIn saya dan GitHub saya bagi yang ingin berkoneksi bisa melalui dua itu. Kemudian agenda kali ini singkat saja. Ya, yang pertama nanti ada penjelasan mengenai kompetisi, alurnya, kemudian peraturan-peraturannya. Jadi hackathon kali ini dilaksanakan untuk umum dan juga untuk internal. Jadi ada dua kategori. Jadi ada yang khusus untuk ASN dan mahasiswa STIS. Jadi ASN BPS dan juga mahasiswa-mahasiswi Politeknik Statistika STIS, dan juga satunya kategori umum. Umum ini beragam. Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari profesional, ada juga yang dari ASN kementerian, ada juga yang dari ASN daerah. Ada yang dari Bekasi, saya lihat ada yang dari Bogor, dan macam lainnya. Kalau yang dari Intra BPS jauh ini update-nya ada sekitar 40-an peserta, mungkin nambah lagi pagi ini. Yang umum tembus 100 lebih peserta. Itu tim maksud saya. Jadi 100 tim, satu tim bisa 1 sampai 3 orang. Jadi lumayan antusiasnya untuk yang umum lumayan besar. Total hadiahnya 20 juta untuk yang internal BPS, 20 juta untuk yang umum. Terbagi atas 3 juara 3, juara 2, juara 1. Kemudian rangkaiannya ini merupakan sebetulnya rangkaian daripada perayaan HSN 2021. Jadi karena merupakan rangkaian HSN ini tujuannya untuk memeriahkan HSN sebetulnya. Kemudian pendaftarannya gratis, total hadiah 40 juta rupiah. Ada bintang kecil sekali, maksudnya pajak belum termasuk di 40 juta rupiah tersebut, sehingga nanti akan dikurangi pajak. Penyisiannya tanggal 1 sampai 30 September 2021, internalnya untuk pengisian internal nanti via Kaggle, dan juga untuk yang umum nanti via EasyChair. Kalau yang internal kita pakai Kaggle, jadi peserta diminta untuk modeling, jadi datanya kita berikan, bisa menggunakan data lain untuk memperkuat modelnya, kemudian disubmit ke Kaggle grading, kita ambil top 3-nya, top 3-nya untuk masuk final, kemudian untuk menjelaskan tahapan pemodelannya, bagaimana caranya mendapatkan akurasi yang baik. Kemudian nanti baru dinilai juaranya tanggal 11 Oktober. Kemudian untuk yang umum, peserta diberikan dataset, beberapa dataset yang harus dipakai, salah satu saja atau mau kedua boleh, mau tiga-tiganya juga boleh, tapi harus memakai dataset itu, minimal 1 jenis. Itu kemudian dari data-data tersebut, peserta juga bisa menggunakan data lainnya untuk pemodelan ataupun membuat aplikasi dashboarding. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana caranya memperoleh indikator statistik resmi dari big data. Itu main goal-nya. Jadi kemudian dari situ peserta bergerak, dari data ini kira-kira bisa jadi apa, kemudian membuat aplikasi atau dashboard-nya juga bisa. Nanti itu berupa proposal dan juga aplikasi. Aplikasinya disubmit ke GitLab, proposalnya ke EasyChair. Nanti detailnya jelaskan di belakang. Kemudian kita bahas dulu terkait yang internal. Ini merupakan pengulangan dari yang tanggal 6 kemarin karena sempat dijelaskan terkait peserta untuk internal, ya ini ASN BPS dan juga mahasiswa-mahasiswi Politeknik Statistika STIS. Jadi khusus BPS saja. Peserta dapat terdiri dari perorangan atau kelompok maksimal 3 orang. Penyerahan dataset akan disertai dengan penandatanganan surat pernyataan oleh peserta yang bermaterai. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang sudah mengirimkan dokumen tapi belum bermaterai, harap segera dikirimkan ke kami. Yang sudah bermaterainya bisa ke email yang sama, yang untuk mengirimkan email verifikasi. Jadi ketika Bapak Ibu terverifikasi menjadi peserta, tapi Bapak Ibu ingat bahwa surat pernyataannya belum bermaterai, nah Bapak Ibu bisa reply email tersebut dengan surat pernyataan yang sudah bermaterai. Ini merupakan timeline-nya dari tanggal 30 Agustus, kemudian ada 2 kali workshop, jadi ini workshop kedua dan terakhir. Kemudian penutupannya submission-nya ditutup tanggal 30, pendaftaran ditutup sebetulnya tanggal 30, tetapi karena kita perlu waktu verifikasi sehingga tanggal 27 sebaiknya sudah mendaftar. Kemudian 1 Oktober pengumuman 3 besar, ini untuk kelas internal, tanggal 11 Oktober presentasi. Kemudian peraturan untuk kompetisi internal, yang pertama, 1 orang hanya boleh mewakili 1 tim. Kemudian yang kedua, peserta harus menggunakan pemodelan untuk memprediksi nilai uji. Kenapa? Karena data yang kita gunakan merupakan data TPK, tingkat penghunian
kamar yang dirilis oleh BPS. Jadi data yang kita pakai untuk training adalah data TPK bulanan tahun 2020 plus data TPK dari salah satu website penyedia data akomodasi. Jadi ada TPK hariannya selama 1 tahun juga, tahun 2020. Jadi tahun 2020 kita kasih data bulanan real dari BPS, kita juga kasih data harian dari Big Data selama full 1 tahun. Kemudian dari 1 tahun itu coba predik untuk 6 bulan ke depan. Jadi data 6 bulan tersebut sudah tersedia di BPS, sehingga bisa saja melakukan labeling manual dan pasti skornya sempurna. Tetapi yang kita inginkan adalah pemodelannya, sehingga diperlukan source code-nya. Oleh karena itu tadi di awal disebutkan bahwa selain perlu submission ke Kaggle, perlu juga submit source code atau scripting yang digunakan ke GitLab untuk kami verifikasi nantinya. Nama tim harus sesuai dengan yang terdaftar, kemudian mengunggah script serta aplikasi prediktin, misalnya dashboard-nya yang dibuat kemudian dikirim kepada panitia melalui GitLab maksimal 30 September. Kemudian peraturan lainnya jelas, tidak boleh code sharing. Jadi kemudian yang selanjutnya lagi pelabelan data secara manual itu juga tidak diperkenankan. Kemudian peserta diwajibkan menggunakan seluruh training set saat pemodelan model. Jadi ketika kita berikan data bulanan, kita juga berikan data harian. Ketika peserta hanya melakukan pemodelan dari data bulanan, itu tidak diperkenankan. Jadi harus menggunakan data bulanannya dan juga menggunakan data hariannya untuk melakukan pemodelan. Kemudian nomor 7, peserta diperbolehkan untuk menggunakan data tambahan lain selain dari yang disediakan di halaman kompetisi. Jadi misalkan menggunakan data mobility Google, boleh. Tetapi yang diperkenankan adalah menggunakan data mobility atau data lainnya yang memiliki time reference yang sama. Jadi ketika training dari Januari 2020 hingga Desember 2020, maka data Google Mobility Index-nya juga dari Januari sampai Desember. Tidak diperkenankan untuk memprediksi nilai bulan Januari berdasarkan nilai Google Mobility Index bulan Februari misalnya. Itu tidak diperkenankan. Kemudian peraturan yang selanjutnya, diwajibkan untuk menyertakan dokumentasi lengkap. Jadi source code-nya dijelaskan begitu, bisa melalui komen-komen di notebook script-nya terkait ukuran data yang diolah, kemudian daftar library atau package apa yang digunakan, rata-rata waktu pemrosesan dan spesifikasi umum environment yang digunakan. Kemudian akan menjadi scoring tambahan jika peserta menggunakan distributed atau parallel computing dalam mengolah datanya. Itu untuk kelas internal. Selanjutnya untuk kelas umum, tujuan dari yang kompetisi umum berbeda dengan yang internal. Ketika kita memberikan peserta datanya, kemudian mereka modeling. Yang umum kita berikan datanya, kemudian mereka bebas mengeksplorasi. Ada beberapa data, contohnya ada data yang kami berikan, ada data teks, kemudian data mobility, kemudian data mobility Google dan juga data Facebook Mobility Index. Jadi dari data-data tersebut peserta harus menggunakan minimal 1 dari data-data tersebut untuk melakukan pemodelan atau membuat aplikasi yang tujuannya atau main goal-nya adalah memperoleh indikator statistik resmi. Jadi menggunakan sumber big data untuk memperoleh statistik resmi. Itu. Lalu kemudian untuk peserta yang non BPS tentu bertanya-tanya, apa itu sebetulnya statistik resmi? Statistik resmi adalah produk statistik yang dikeluarkan oleh badan pemerintah. Dalam hal ini bisa BPS, bisa juga kementerian atau lembaga lain. Kalau yang dirilis oleh BPS tiap bulannya misalkan inflasi, tingkat penghunian kamar, kemudian nilai ekspor impor, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang kementerian misalkan suku bunga dari Kemenkeu atau Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan untuk memperoleh statistik resmi dari sumber big data. Ini contohnya jika Bapak Ibu bingung yang dirilis BPS apa saja, bisa ke bps.go.id, di situ ada banyak statistik resmi yang kami rilis. Kemudian persyaratannya jelas, semua warga negara Indonesia selain dari peserta internal. Jadi selain pertama dia bukan ASN BPS, kemudian dia juga bukan mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Statistika SIS, jadi non BPS. Kemudian sama, peserta juga boleh perorangan dan maksimal juga 3 orang per tim. Penyerahan data juga disertai dengan penandatangan surat pernyataan yang bermaterai.
Timeline-nya hampir sama, perbedaannya di penilaian jurinya. Jadi penilaian jurinya 7 hari, tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober, sedikit lebih lama. Kemudian peraturan kompetisi umum, setiap peserta hanya dapat mewakili satu tim sama. Peserta harus menggunakan dataset yang telah diberikan, yang sudah dijelaskan tadi, minimal satu dari yang sudah diberikan. Peserta diutamakan menggunakan data lain dalam pembuatan dokumen analisis dan pengembangan aplikasi. Jadi sangat diutamakan untuk menggunakan data tambahan selain dari data yang diberikan. Data yang digunakan pada analisis dan pengembangan harus merupakan data yang diperoleh secara legal. Jadi tidak melanggar hukum, itu maksudnya legal ya. Program aplikasi yang dihasilkan harus sesuai dengan requirement dasar di BPS. Itu semua tertera di website. Kemudian kita juga ada grup Discord. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan bisa post di situ. Kemudian dokumen analisis yang disubmit harus sesuai dengan template, itu juga sama. Mengunggah proposal dan aplikasi yang telah dikembangkan paling lambat tanggal 30 September 2021. Terkait poin 7, intinya adalah 3. Jadi bagi peserta umum, yang pertama harus membuat proposal, yang kedua harus membuat aplikasi. Kemudian proposalnya dibagi menjadi 2. Ada proposal yang anonim dan ada proposal yang dengan identitas. Jadi ada 3 yang harus disubmit, proposal anonim, proposal dengan identitas, dan aplikasi. Proposal yang anonim diupload ke EasyChair, ke halaman EasyChair kompetisi yang sudah di email. Itu kami sangat menyarankan untuk menampilkan screenshot dari aplikasi yang dibuat di proposal tersebut. Kemudian yang kedua, aplikasinya diupload di GitLab, juga di link yang telah dikirimkan melalui email. Itu harus sesuai dengan requirement. Kemudian yang ketiga, mengunggah dokumen proposal dengan identitas ke repositori yang sama di GitLab. Jadi ada dokumen anonim ke EasyChair, dokumen dengan identitas dan aplikasi ke GitLab. Diwajibkan untuk menyertakan dokumentasi lengkap, sama dengan yang tadi. Perbedaannya ada tambahan di sini, scraper datanya. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan data tambahan, kami sangat menyarankan ya untuk menambahkan scraper datanya. Jadi misalkan menggunakan dari public website A, boleh, kami ingin tahu website apa, lalu bagaimana cara memperolehnya. Jadi itu kurang lebih yang kami maksud dengan scraper data. Kemudian sama akan menjadi skor tambahan jika menggunakan distributed atau parallel computing. More infonya bisa ke link berikut, itu juga sudah dikirimkan melalui email. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun. Yang pertama, apakah harus menggunakan semua data yang diberikan untuk kategori umum? Tidak, salah satu. Jadi minimal satu, maaf bukan salah satu ya, minimal satu, 2 boleh, 3 boleh, semuanya boleh, tapi minimal satu. Apakah bentuk apresiasi bagi proposal yang sudah disubmit? Baik, untuk proposal yang sudah disubmit, itu merupakan hak kekayaan intelektual BPS. Akan kami gunakan untuk pengembangan big data di internal BPS. Jadi bagi yang menang, itu kemungkinan besar akan kami implementasikan, tetapi bagi yang sudah submit, hasilnya baik, tapi belum menjadi pemenang, itu akan kami kaji kembali, lalu jika memungkinkan juga akan kami implementasikan di BPS. Apakah boleh mengganti anggota tim? Boleh. Bisa di email ke alamat yang sama, dengan email verifikasi, dijelaskan mengapa mengganti anggota timnya, kemudian siapa namanya, identitas, dan sebagainya untuk memverifikasi bahwa anggota yang ingin menggantikan itu belum terdaftar di tim lainnya dan valid sebagai peserta kategori umum ataupun kategori internal. Apakah ada batasan pada bentuk aplikasi? Tidak. Boleh web app, boleh desktop app, boleh mobile app, boleh crowdsourcing bentuknya, boleh dashboarding, boleh visualisasi, macam-macam boleh, tidak ada pembatasan untuk aplikasi. Apakah harus menggunakan distributed processing? Tidak. Tetapi jika menggunakan distributed processing merupakan poin tambahan. Oke. Saya rasa itu saja Mas Ranu terkait briefing peserta. Ini juga sebagian besar merupakan pengulangan yang tanggal 6. Videonya juga sudah di-upload di YouTube PMS gitu. Jadi dan itu linknya sudah dikirimkan ke peserta. Jadi saya harap ini cukup jelas. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan bisa kontak kami melalui Discord kompetisi yang sudah kami kirimkan linknya juga di email yang sama. Oke, saya rasa itu saya kembalikan ke Mas Ranu. Terima kasih.